Baik Kak, kita langsung masuk ke pembahasan yang konselingnya Kak ya. Ini waktu tahun lalu itu pada FR-FR itu muncul masalah konseling. Oke, kita lihat saja pembahasannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan konseling? Konseling adalah proses pemberian bantuan seseorang kepada orang lain dalam membuat sesuatu keputusan untuk atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta harapan, kebutuhan, dan perasaan klien. Oke, kita lihat bahasan selanjutnya. Nah, ini merupakan langkah-langkah konseling ya, Kak, menurut Galen dan Leitenmeier dalam buku Setianingrum tahun 2014. Ada yang disingkat dengan Getter atau G itu greet, dengan cara memberi salam, memperkenalkan diri, dan membuka komunikasi. Kemudian A, X, menanyakan keluhan atau kebutuhan pasien dan menilai apakah keluhan kebutuhan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. T, tell, memberitahukan persoalan pokok yang dihadapi pasien dari hasil tukar informasi dan mencarikan upaya penyelesaiannya. H, help, membantu pasien memahami dan menyelesaikan masalahnya. E, explain, menjelaskan cara terpilih yang telah dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau diobservasi. Kemudian R, refer atau return, visit, merujuk bila pasien ini tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dan akan dibuatkan jadwal kunjungan ulang. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya ada soal. Di sini adalah bidan tidak dapat menciptakan nilai yang baik. Itu merupakan termasuk dalam proses konseling untuk kasus di atas jika tidak melakukan A. Pembinaan hubungan baik, B. Penggalian informasi, C. Menindaklanjuti pertemuan, atau D. Pengumpulan data. Nah, nilai yang baik di sini itu mungkin maksudnya kesan yang baik bidan ya Kak dalam melakukan konseling. Harus dilakukan apa? Yaitu dilakukan pembinaan hubungan baik sehingga tercipta suasana yang baik antara bidan dan pasien. Seperti itu. Kalau untuk penggalian informasi, kemudian pertemuan dan pengumpulan data itu saya rasa untuk menciptakan bahwa masalah konselingnya itu bisa teratasi atau masalah pasiennya itu bisa teratasi dengan baik atau maksimal. Ya, makanya harus digali informasinya, kemudian pertemuannya harus ditindaklanjuti, kemudian datanya juga harus dikumpulkan. Jadi jawabannya yang A ya Kak, dalam menciptakan kesan yang baik dari bidan itu harus dilakukan pembinaan hubungan yang baik kepada pasien. Nah, seorang pasien berusia 34 tahun G3P2A0 datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan keluar darah dari jalan lahirnya. Nyeri perut bagian bawah tembus belakang, mual muntah lebih dari 5 kali sehari, merasa pusing dan penglihatan kabur. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan, tanda-tanda vital tensi 150/100, nadi 80, suhu 36, pernafasan 24 kali per menit, ada odem. Hasil VT, pembukaan 78 cm, porsio tipis lunak, air ketuban masih utuh. Penurunan kepala 3, hasil proteinuria adalah positif 3. Usia kehamilan 37 minggu 2 hari. Nah, tindakan segera yang harus dilakukan oleh bidan adalah merujuk pasien ke rumah sakit yang terdekat, tetapi salah satu anggota keluarga itu menolak jika pasien dirujuk ke rumah sakit. Keluarga beranggapan bahwa pasien dapat melahirkan normal di bidan praktek. Oke, pertanyaannya, salah satu unsur yang termasuk dalam proses konseling di atas, kecuali, nah ini sudah ada kasusnya. Kira-kira apa sih yang harus, unsur apa yang harus dilakukan sehingga konselingnya itu bisa berjalan lancar dalam kasus di atas ini ya Kak ya, tetapi kecuali A. Pembinaan hubungan baik, B. Penggalian informasi, C. Pengumpulan data subjektif dan objektif, D. Pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan perencanaan. Oke, kita pilih satu-satu. Di sini pembinaan hubungan baik itu sangat diperlukan untuk terselenggaranya konseling yang baik. Jadi kita harus membina hubungan baik dulu dengan keluarga biar kita bisa kasih konseling kepada keluarganya. Nah, jadi itu masuk ya Kak.
Kemudian penggalian informasi, kita cari tahu kenapa kok keluarganya itu nggak mau dirujuk ke rumah sakit pasiennya. Apakah dia punya pengalaman buruk atau apakah dia punya persepsi yang lain? Seperti itu. Kemudian pengumpulan data subjektif dan objektif. Nah, di sini sudah jelas kok dikatakan data subjektifnya. Data objektifnya juga sudah jelas ya. Ada tanda-tanda impending, kemudian hasil tensinya sekian, sekian, sekian. Seperti itu. Ada juga hasil pemeriksaannya proteinuria. Kemudian D, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan perencanaan. Nah, keputusan apa yang akan diambil setelah diberikan konseling, kita harus cari tahu apakah jadi dirujuk atau tidak. Kemudian kalau masalahnya, pemecahan masalahnya misalnya tetap nggak mau dirujuk, gimana? Harus inform konsen kah atau gimana? Kemudian perencanaannya seperti apa nanti ke depannya. Ya, jadi di sini yang kecuali itu adalah pengumpulan data subjektif dan objektif ya Kak, karena di kasus itu sudah diketahui data subjektif dan objektifnya Kak ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, Kak, di sini saya ada materi yang tahun lalu itu masuk di FR ya, mengenai dalam hal konseling, yaitu tentang sikap dalam membina hubungan baik atau biasa disingkat dengan SOLAR. SOLAR itu apa? S. Face your client squarely. Menghadap ke klien. Jadi posisinya kita itu menghadap ke klien sambil senyum dan mengangguk ke klien. Jadi kita seperti menghargai klien, seperti itu. Kemudian ada O. Open and non-judgmental facial expression. Ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Jadi kita jangan menjudge ya Kak ya, apa yang ada dalam pasien seperti pasiennya kayak gini, pasien gini nggak boleh, seperti itu. Kemudian L, lean towards client. Tubuh condong ke klien. Oh ya, jadi posisinya kita harus condong ke klien, membuktikan bahwa kita itu menghargai klien kita. Kemudian E, eye contact in a culturally acceptable manner. Kontak mata atau tatap mata sesuai dengan cara yang diterima oleh budaya setempat. Kita harus, kalau misalnya pasiennya ngomong, kita juga harus tatap dia, kita memperhatikan apa yang dibicarakan. Kemudian R, relax and friendly manner. Santai dan sikap bersahabat. Oh, kita harus santai aja, nggak perlu tegang-tegang biar pasiennya itu nggak takut. Kemudian sikapnya bersahabat, jadi kita dianggap teman segitu. Ya Kak ya, jadi paling nanti kalau misalnya dapat soal, dalam membina hubungan baik, sikap apa yang dibutuhkan oleh bidan, dan sikap apa yang dibutuhkan oleh bidan adalah SOLAR. Di sini apa? Itu pasti nanti ada pilihannya seperti itu. Jadi kakak nanti tinggal hafalin arti SOLAR ini ya Kak ya. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke praktik mandiri bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan ini merupakan kehamilan pertama dan ia telah menikah selama 1,5 tahun dan tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan sebelumnya sampai usia kandungannya 26 minggu. Ibu ini datang dengan keluhan bayinya tidak bergerak selama 1 hari dan merasa cemas tentang keadaan bayinya. Sikap yang harus dimiliki bidan dalam membina hubungan baik dengan pasien dalam kasus di atas itu apa? A. Bersikap hangat dan menerima pasien yang kita sukai saja. B. Hanya mendengarkan keluhan pasien dan meminta pasien berobat lanjut ke dokter. C. Tidak menjaga privasi pasien. D. Bersikap hangat, menerima pasien apa adanya, menghormati, empati, dan tulus. Nah ini kalau ini udah jelas sih Kak ya jawabannya itu ya. Kalau A itu bersikap hangat dan menerima pasien yang kita sukai aja. Ya ampun, kasihan banget pasien yang nggak disuka itu Kak. Kemudian B, hanya mendengarkan keluhan pasien dan meminta pasien berobat lanjut ke dokter. Didengarkan aja keluhannya tetapi nggak dikasih saran, ke solusi seperti apa, dikasih konseling seperti apa, nggak dikasih. Cuma langsung, Bu, ke dokter aja langsung gitu. Kemudian C, tidak menjaga privasi pasien. Aduh, pasiennya terus tiba-tiba dia cerita sama pasien lain. Tuh pasien yang tadi tuh, dia cemas banget.
bayinya tuh nggak bergerak 1 hari. Padahal itu anak pertamanya kayak gitu-gitu ya nggak boleh ya Kak ya. Kemudian D, bersikap hangat menerima pasien apa adanya, menghormati, empati, dan tulus. Kalau ini udah jelas ya Kak ya, jawabannya adalah D. Oke Kak, saya kira untuk materi komunikasi dan konseling di sini sudah cukup ya Kak. Kiranya semoga materinya bisa bermanfaat dan kalau misalnya nanti ada tambahan pasti akan saya tambahkan lagi di YouTube saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube saya. Semoga Kakak nanti bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum.